Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap para habaib yang kita muliakan, nggih. Al-Habib Soleh Maulid Dawila, Al-Habib Abdullah Maulid Dawila, Al-Habib Toha Al-Muhdar, Al-Habib Toha Ba'agil, Al-Habib Zaid Ba'abud, lan sedoyo para habaib dan guru kita semua Gus Wahyudi yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada Sohibul Bait Abah Haji Ali Ridho dan Pak Lurah Putuk Rejo Bapak Ahmad Zainul Akhyar, Ketua Ranting NU Putuk Rejo Kiai Haji Nur Hadi, dan juga tokoh agama Putuk Rejo Romo Kiai Haji Abdul Qadir As-Sadili yang mudah-mudahan semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah mentakdir kita, mengumpulkan kita di malam yang mulia ini dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat rizkinya diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum ketemu jodohnya dapat jodoh soleh soleha. Yang belum ketemu jodohnya dapat jodoh soleh soleha. Amin Allahumma. Sponsori Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam ini kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dalam rangka penutupan sementara majelis Hidayatullah. Penutupan hadirin dalam rangka apa? Kita ini akan menyambut bulan Ramadan. Ayo, mulai malam ini kita niat dalam hati kita. Mulai malam ini kita niat taubat kepada Allah. Mulai malam ini kita niat hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita memang penutupan, cuma ayo nanti di bulan Ramadan ibadah kita lebih semangat lagi. Ibadah kita lebih istiqomah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum menyongsong bulan Ramadan kita sholawatan di sini, yang dipimpin oleh Gus Wahyudi. Bagaimana kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Telah orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat adalah dari umatku yang paling mulia akhlaknya. Di riwayat yang lain Nabi Muhammad mengatakan, akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aksarukum alayya sholatan. Telah orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat, kata Nabi Muhammad, yaitu umatku yang paling banyak sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Guru kita Al-Habib Umar bin Hafid beliau mengatakan, yumkin an yujma' bainal haditsain. Mungkin dari dua hadis ini bisa dijadikan satu makna, yaitu apa? Ini hadis mutarib, kontradiksi. Cuma dari dua hadis ini bisa dijadikan satu makna. Orang yang gemar sholawatan, orang yang senang sholawatan, tentu akhlaknya juga mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Insyaallah semua yang hadir di Hidayatullah ini semuanya akhlaknya mulia semua. Amin. Allahumma. Amin. Bagaimana tadi kita mendengarkan Maulid Simtud Duror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau cuma singkat, beliau nulis sepanjang itu bukan beliau ngarang. Itu karena hatinya ta'alluq mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau mengatakan apa? Apa tujuan beliau menulis Maulid ini? Apa tujuan beliau mengarang Maulid Simtud Duror? Apa? Tashwiqan lisami'in, min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Apa tujuannya? Tashwiqan lisami'in. Tujuanku mengarang Maulid ini supaya menambah rindu kepada pendengar Maulid ini. Min khawasil mu'minin, terlebih-lebih orang mukmin. Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Supaya orang-orang mukmin ini hatinya ada ta'alluq, ikatan batin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita akan menyambut bulan Ramadan hadirin nggih. Kita sudah tahu yang hadir. Minum kopi, makan soto di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa nggih. Cuma ada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa hadirin yang kita jarang enggak tahu.
Ya, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa cuma puasanya itu lapar aja, haus saja, pahalanya tidak ada di sisi Allah. Nah, Nabi Muhammad mengatakan 5 golongan ini dia seakan-akan puasa, tapi pahala di sisi Allah tidak ada. Monggo dicatat ya. Status itu hadirin di WhatsApp kalau bisa yang bagus-bagus nih, kata-kata mutiara nih, perkataan ulama. Ojo status itu sumpek tok aja. Ore bikin terus ngomong PPKM aneh. Ya Allah, jodohku belum ketemu. Kalau bisa status itu yang bagus-bagus hadirin. Ini 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini dicatat bareng-bareng. 4 diantaranya dari lisan, 1 dari pandangan mata. Yang pertama kata Nabi Muhammad yang membatalkan pahala puasa, kedzib, berbohong. Ono tonggone lewat gak sepiro ganteng sampai tambah ganteng. Bojo Ini perkara ini mungkin kita idkhul surur, enggak apa-apa. Cuma orang yang senang bojok di bulan Ramadan, ayo pray. Orang kalau puasa terus dia bojok, pahala puasanya enggak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu, kedzib. Yang kedua, ghibah. Ya ini pengikut akun-akun lambe tura dan sebagainya ini. Pengikut akun-akun gosip dan sebagainya ini. Ayo di bulan Ramadan tobat. Yang seneng ngerasani tonggone, ghibah itu ngerasani. Pak, tajiku tuku motor anyar Bu itu rendi, rasan-rasan nih. Ayo stop bulan Ramadan hadirin. Nih, baterainya dicoplok sih. Jangan sampai rasan-rasan di bulan Ramadan. Karena itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Yang kedua itu ghibah. Yang ketiga namimah, adu domba. Orang yang senengnya adu domba hadirin, ya Allah, puasanya tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Dia cuma lapar dan haus saja. Namimah itu adu domba. Kon dari ini iki kon ngelokno aku ya lho. Temenan iya gelut akhirnya. Gara-gara lisan kita ini. Naudzubillahi min. Ayo mulai malam ini kita niat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, sumpah palsu. Orang yang senang sumpah palsu ini diharapkan taubatnya di bulan Ramadan. Yang kelima, nah ini 4 diantaranya dari lisan, ghibah, namimah, kedzib, sumpah palsu. Yang 1 yaitu dari pandangan mata. Melihat yang bukan mahram dengan syahwat. Sohibul TikToker ini yang hadir semua, ayo ketemuan kan. Ayo di bulan Ramadan stop dulu, pray. Orang yang memandang lawan jenisnya dengan pandangan syahwat membatalkan pahala puasa. Nabi Muhammad mengatakan, laqad adhallakum syahrun azimun fihi lailun khairun min alfi syahr, kata Nabi Muhammad. Telah datang kepada kalian bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yang dimana di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Karena kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan juga, orang yang di hari pertama di bulan Ramadan dia ibadah kepada Allah dan Allah melihat hamba itu, lam tu'adzibhu abadan. Dia tidak bakal disiksa oleh Allah selama-lamanya. Ini adalah bulan yang sangat mulia. Nabi Muhammad itu hadirin sebelum masuk bulan Ramadan, beliau memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kata ulama apa? Li syauqihi ila Ramadan. Karena rindunya Nabi Muhammad kepada bulan Ramadan. Jadi beliau itu sangat mempersiapkan bulan Ramadan sangat mulia. Diceritakan di kitab salaf, ini satu cerita yang sangat menarik. Di kitab salaf diceritakan ada seorang pemuda. Pemuda ini hadirin ahli maksiat luar biasa. Pagi nyolong, siang mabuk-mabukan, sore begal, malam lihat Ikatan Cinta. Begini mana TikTokan, YouTubean, wes pokok ini orang ahli maksiat luar biasa. Rambutnya warna-warni seperti pelangi. Sudah wes trek-trekan hobinya. Maksiat, ahli maksiat, taatnya tidak ada sama sekali. Ketika dia pulang ke rumahnya, dia pulang ke rumahnya melewati suatu masjid. Di masjid itu ada seorang ustadz ceramah. Ayo semuanya, kata ustadz yang di masjid itu. Belum tentu Ramadan besok itu, kita tidak tahu apakah Ramadan besok itu Ramadan terakhir kita. Sudahkah kita mempersiapkan? Belum tentu kita bisa menemui Ramadan tahun akan datang.
Berapa banyak orang yang tahun kemarin sama kita Ramadan, tahun ini sudah tidak sama kita. Ayo kita tobat kepada Allah, kita hijrah kepada Allah. Ini adalah saat yang tepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu. Lalu pemuda ini hadirin mendengarkan ceramah itu, ya Allah, ya aku iki gak ono apike babar blas. Maksiat to uripku. Pemane bengi ndelok ikatan cinta, ya Allah, wis tak tobat. Tak tobat aja mulai sekarang, ya Allah, saya niat hijrah kepadamu, saya niat tobat kepadamu, engkau terima tobatku ya Allah. Hadirin, ini pemuda yang rambutnya semar-semir tadinya, seperti pelangi tadi, dicukur gondol pelontos. Yang dulu komunitasnya ahli trek-trekan nih, ahli balap-balapan dan sebagainya, ganti komunitasnya anak-anak masjid, remaja masjid, tadarusan, anak-anak yang tadarusan seneng ngaji. Dia yang dulu bajunya compang-camping nih, celonone suwe-suwe, ganti sarungan wadimor sampai kausan. Ini anak taubat luar biasa di bulan Ramadan. Karena apa? Dia menghargai bulan Ramadan, dia takut itu Ramadan terakhirnya. Singkat cerita, benar, ini pemuda sebelum mudik ke rumahnya, dia mudik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemuda meninggal. Ingat, ini pemuda tidak pernah taat sama sekali, ahli maksiat. 2 bulan setelah kematian pemuda ini, seorang soleh di daerah itu dimimpiin. Ini pemuda wajahnya ganteng luar biasa, ya. Kayak Gus Wahyudi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pemuda wajahnya ganteng luar biasa, putih berseri-seri, baunya wangi. Orang soleh ini kaget loh, Mas. Sampean iki kan sing biyen ndek dunia trek-trekan niku ya. Sampean kan yang dulu ahli maksiat itu. Bener Mas. Bener Pak. Bener. Loh, sampean kok di dalam kenikmatan yang sangat luar biasa ini. Sampean kok Masya Allah, apa rahasianya? Ngapunten. Memang iya saya ini ahli maksiat dulunya, tetapi hati saya, pikiran saya, mental saya menyambut bulan Ramadan, taat kepada Allah, saya niat hijrah kepada Allah. Allah Ta'ala memasukkan saya ke dalam surganya karena saya memuliakan bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita yang hadir pada malam ini belum tentu masa lalunya seperti pemuda ini. Ayo, belum terus, jangan sampai kita ini ngomong sama Allah Ta'ala, kita ini minta sa'alillahil firdausil a'la, minta kepada Allah surga yang paling tinggi. Allah Ta'ala itu maha pemberi. Jangan sampai walaupun rokok ya gak apa-apa, surga ya gak apa-apa, rokok naudzubillahi min, diampuni gak apa-apa, kami ampuni ya gak apa-apa, ya gak boleh. Jadi minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo di bulan ini, di bulan Ramadan nanti ini, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang istimewa di bulan Ramadan ini? Ada malam Lailatul Qadar, yang dimana malam Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahr, bukan sama 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa kok dinamakan 1000 bulan? Ini cerita terakhir dari Al-Baqir, cikal bakal turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Qadar. Di suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk dengan para sahabat. Nabi Muhammad tersenyum. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat panjenengan tersenyum ya Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad mengatakan, nanti di Yaumil Mahsyar, ketika semua nabi dibangkitkan dengan umatnya, ada seorang nabi yang dia ini berdiri sendiri dengan pedangnya, rambutnya sangat panjang, berdiri sendiri, tidak punya umat sama sekali, cuma dia masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Nabi Sam'un Al-Ghazi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Sam'un ini hadirin diceritakan kepada Rasul. Ini sahabat penasaran, siapa ya Rasulullah Sam'un Al-Ghazi? Lalu Nabi menceritakan, ada seorang Nabi Allah namanya Sam'un Al-Ghazi. Kalau di Jakarta Samson Betawi, yang diperankan Barry Prima itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sam'un Al-Ghazi ini hadirin seorang Nabi yang diberi mukjizat oleh Allah. Dari satu pedangnya ini bisa menghancurkan ribuan orang kafir. Sangat kuat, luar biasa. Berapa banyak orang yang non muslim meninggal di tangan beliau. Akhirnya suatu ketika hadirin, ketika beliau berdakwah menghabisi orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, beliau sampailah di bangsa Romawi. Ketika di bangsa Romawi, seluruh raja Romawi ini takut dengan Sam'un Al-Ghazi, ketakutan luar biasa. Akhirnya raja Romawi ini dibilangi ajudannya, bos, apa kita ngadakan sayembara aja? Siapa yang bisa bawa Sam'un Al-Ghazi kemari, kita kasih hadiah uang yang sangat banyak, kita kasih berlian yang sangat banyak, emas-emasan yang sangat banyak, supaya Sam'un Al-Ghazi itu sampai kepada kita.
Pintar kon. Ya wis. Akhirnya si raja ini bawa sayembara. Cuma yang dirayu pertama, ya ini. Rayuan paling enak itu ke ibu-ibu, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang dirayu oleh Raja Romawi ini istrinya Nabi Sam'un Al-Ghazi. Dipanggil istrinya ke istana, dikatakan, kamu kalau bisa ngikat suamimu, membawa ke sini dalam keadaan hidup-hidup, kamu tak kasih jabatan, kamu tak kasih uang, kamu tak kasih berlian, tak kasih semuanya. Temenan gak bujuk. Ya wis, katanya si istri Sam'un ini, karena terlena dengan harta dunia. Pertama sama raja dikasih tali yang sangat biasa supaya tali ini bisa mengikat Sam'un Al-Ghazi tatkala tidur. Malam pertama, singkat cerita, malam pertama setelah istrinya ini punya tali itu tadi, istrinya menunggu Sam'un yang ibadah malam tidak tidur sama sekali untuk ibadah kepada Allah, ditunggu. Waduh, ibadah torek gak turu-turu ini. Akhirnya si istri pun terlelap tertidur semenai. Istrinya malam pertama tertidur. Di malam kedua hadirin, istrinya berhasil ngikat tatkala Sam'un ini tertidur, diikat oleh istrinya. Ketika itu Sam'un langsung bangun dengan satu gerakannya Sam'un Al-Ghazi, ini tali bisa mencelat semua hadirin. Lalu ngomong Sam'un sambil istrinya ketakutan, siapa yang melakukan ini kepada aku? Lalu istrinya mengatakan, aku, yang melakukan itu aku. Loh, kenapa kok sampean ngikat saya seperti ini? Aku apa ngetes seberapa kuat sampean ini. Kadang sampean ini kan top masih. Oh iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Lalu istri ini ngomong kepada bos, kepada raja tadi. Ya raja, ini gagal sudah, gak bisa dengan tali. Dikasih rantai hadirin, rantai yang sangat kuat. Ini. Selanjutnya singkat cerita di malam ketiga diikat dengan rantai. Setelah diikat dengan rantai, singkat cerita Sam'un ini bangun dengan satu gerakannya bisa menghancurkan rantai itu semua. Siapa yang melakukan ini, kata Sam'un? Kata istrinya, aku yang melakukan. Kapok tak kon? Saya melakukan ini ngetes sampai ini kuat temenan apa enggak? Lalu istrinya nyeletuk tanya ini kepada Sam'un Al-Ghazi. Mas, rahasia kekuatannya sampean ini apa sih? Kok sampean ini kuat, sampean ini bisa membunuh ribuan orang kafir, sampean ini ditakuti, rahasia kekuatannya sampean ini apa? Lalu Sam'un Al-Ghazi mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus aku, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk menjadi nabinya, dan Allah memberikan mukjizat kekuatan kepada aku ada dalam rambutku yang panjang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Nabi Sam'un Al-Ghazi rambutnya hadirin, kalau Samson Betawi ketek, Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya istrinya punya celah ini. Aduh, enak iki kayak iklu iki, kekuatannya di rambutnya. Setelah Sam'un Al-Ghazi tertidur, dipotong rambutnya, diikatkan ke tangannya dan kakinya. Sam'un Al-Ghazi pun tatkala itu ingin mengeluarkan rambut-rambut itu tidak bisa. Kekuatannya memang tertahan. Lalu istrinya lari kepada raja mengatakan bahwa Sam'un ini sudah diikat dan sudah ditawan oleh istrinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu dibawalah Sam'un Al-Ghazi di depan semua umat Romawi waktu itu, digantung Sam'un Al-Ghazi ini sambil dipermalukan oleh Raja Romawi. Raja Romawi mengatakan, lihat, gak ada yang lebih kuat dari aku, gak ada yang lebih hebat daripada saya. Ini Sam'un Al-Ghazi yang kekuatannya luar biasa takluk di tanganku. Lalu perlahan Sam'un Al-Ghazi ini dibunuh pelan-pelan hadirin oleh Raja Romawi. Pertama kakinya dipotong terlebih dahulu. Setelah kakinya dipotong, Sam'un Al-Ghazi ini berdoa kepada Allah dengan ucapan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Lalu Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril mendatangi Nabi Sam'un Al-Ghazi. Malaikat Jibril menanyakan, ya Sam'un, apa yang engkau inginkan, apa yang kau minta kepada Allah, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Lalu Sam'un ini mengatakan apa? Wahai Jibril, tolong mintakan kepada Allah supaya kekuatanku ini kembali, kakiku kembali, dan Allah membinasakan semua orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Allah ini semua, wahai Jibril. Lalu doa Nabi Sam'un Al-Ghazi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan satu gerakan Sam'un Al-Ghazi, kakinya itu kembali. Lalu seluruh istana yang ada di Raja Romawi itu menibani itu ya, dijatuhkan oleh Allah, sehingga semua rakyat Romawi tatkala itu
Dan istrinya Sam'un Al-Ghazi yang melihat suaminya disiksa tanpa rasa kasihan sedikit pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Nabi Sam'un Al-Ghazi. Allahumma sholli ala Muhammad. اللهم صل عليه. Lalu ketika Sam'un Al-Ghazi diselamatkan kepada Allah, Nabi Sam'un ini cuma menangis kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan beliau pun bernazar, ya Allah, karena Engkau menyelamatkanku, ya Allah, aku bernazar mulai hari ini selama 1000 bulan aku akan puasa di siang hari, dan di malam hari aku akan ibadah kepadamu, ya Allah. Ini nazarku, terimalah ya Allah. Lalu ketika Sam'un Al-Ghazi bernazar seperti itu, umurnya dikasih oleh Allah selama 1000 bulan dan beliau pun meninggal. End of story. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika sudah selesai semua, Sam'un Al-Ghazi meninggal. Ketika Nabi itu menceritakan kepada para sahabat menangis. Para sahabat menangis. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril menurunkan ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah engkau tahu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih afdol, lebih mulia daripada malam 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam itu kesejahteraan yang sangat luar biasa, ketenangan hati yang luar biasa, dan para malaikat turun sampai terbitnya waktu fajar. Ini Nabi Muhammad tersenyum senang dengan ayat ini. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan kepada umatnya yang hadir pada malam ini, dan Nabi Muhammad menceritakan kepada para sahabatnya, siapa orang yang bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia bersungguh-sungguh ibadah memburu malam Lailatul Qadar, maka dia lebih ibadahnya lebih daripada Sam'un Al-Ghazi tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Caranya mendapatkan malam Lailatul Qadar itu simpel hadirin. Sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, insya Allah dengan perantara 2 waktu ini kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa hadza minni wal afwa minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadza ittisal amal. Alhamdulillah, kita nuwun dumateng guru kawula Habib Muhammad dan Husain Rabut. Kini apa sing sampaikan dados ilmu sing manfaat kangge kita sedaya, khususnya kawula. Muga-muga niku sing disampaikan posone aja sampai hilang ganjarane, lisane sing